Dua gambaran sejarah Jepang. Yang paling terkenal mungkin adalah samurai dan ninja. Kalian juga pasti udah gak asing dengan samurai, seorang ahli pedang atau katana. Begitu pula dengan ninja, yang di Jepang sendiri dikenal dengan nama shinobi. Lantas, jika kedua legenda Jepang itu saling bertarung, kira-kira siapakah pemenangnya? Apakah samurai atau malah ninja? Nah, untuk mengetahuinya, kita langsung aja nih ke pembahasannya. Oke, untuk mengetahui siapa pemenang antara samurai dengan ninja, kita bahas dulu nih pengertian dari samurai dan juga pengertian dari ninja. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih dari samurai. Nah, samurai ini sendiri di Jepang dikenal dengan nama Bushi, yaitu seorang bangsawan militer Jepang. Samurai ini sendiri hidup di era ketika Jepang masih dipimpin oleh seorang shogun. Nah, shogun ini memimpin sebuah kelompok klan yang kuat yang disebut dengan daimyo, yang masing-masingnya menguasai bagian wilayah-wilayah kecil yang ada di Jepang. Samurai bukan cuma seorang pejuang yang ganas, tapi samurai juga memiliki kode etik yang dikenal dengan nama Bushido. Yang dimaksud Bushido di sini adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh seorang samurai. Nah, kode etik Bushido ini sendiri ada 7. Yang pertama itu ada Gi yang memiliki arti integritas. Yang kedua ada Yuki yang memiliki arti kebenaran. Yang ketiga ada Jin yang memiliki arti berbuat baik. Yang keempat ada Rei yang memiliki arti menghormati. Yang kelima ada Makoto yang memiliki arti kejujuran. Yang keenam ada Meiyo yang memiliki arti penghormatan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Chugi yang memiliki arti kesetiaan. Nah, dari sini bisa kesimpulkan nih bahwa samurai ini sangat disiplin dalam pertempuran. Nah, untuk segi persenjataan, samurai ini nggak cuma pakai katana doang, tapi pakai beberapa senjata lain. Dua diantaranya itu ada wakizashi dan tanto. Tapi kadang-kadang samurai juga pakai senjata yang namanya kama. Yang ini nih, pasti kalian udah nggak asing ya dengan senjata ini. Tapi ada satu senjata unik lagi nih, yang bernama tensen. Yang ini nih, yang bentuknya kayak kipas. Nah, misalnya kalian berpikir, kenapa sih kok kipas bisa jadi senjata? Nah, kalian harus lihat dulu nih dari sisi sebaliknya. Nah, dari sisi sebaliknya nih, kipas ini nih ada jari-jari yang terbuat dari besi yang runcing. Ya, makanya kipas ini bisa jadiin senjata. Ya, 11-12 lah sama shuriken, hampir-hampir mirip. Selanjutnya kita bahas tentang ninja. Nah, ninja ini dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama shinobi. Pada dasarnya, ninja ini setara dengan agen rahasia yang tugasnya itu melakukan spionase, sabotase, dan juga berbagai pembunuhan. Nah, yang membedakan antara samurai dengan ninja ini adalah dari cara gaya bertarungnya. Yang tadi kan udah jelasin nih, kalau samurai itu bertarung dengan cara disiplin. Nah, tapi berbeda dengan ninja. Ninja ini kebanyakan melancarkan misinya dengan cara-cara yang rahasia. Yang kebanyakan para ninja-ninja ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, seperti tadi, pembunuhan, spionase, dan juga sabotase. Untuk menjadi seorang ninja, ada 3 teks utama atau pelajaran utama yang harus dikuasai untuk mengetahui sebagian besar kekuatan yang dimiliki oleh ninja. 3 teks itu antara lain ada Ninpiden yang ditulis oleh Hattori Hanzo pada tahun 1560. Kemudian ada Basensukai yang disusun oleh Fujibayashi Yasutake pada tahun 1676. Dan yang terakhir ada Shoninki yang ditulis oleh Natori Masutake pada tahun 1681. Nah, dalam teks-teks tadi itu
banyak catatan-catatan yang menunjukkan cara-cara yang bisa dilakukan oleh para ninja, seperti membobol rumah, menyamarkan diri, membuat jejak palsu, mengamati sifat manusia. Ya pokoknya hal-hal yang bisa dilakukan oleh para ninja. Nah, dari segi persenjataannya sendiri, ada satu senjata ninja yang paling mematikan, yaitu kusarigama, yang bentuknya seperti arit yang di bawahnya diikat oleh rantai. Nah, selain itu ninja juga banyak membawa perlengkapan-perlengkapan lain, seperti ada palu, ada paku, kemudian ada pedang, ada bom asap, ada racun, dan bahkan ada bom peledak. Dan mungkin salah satu yang paling identik dengan ninja itu ada yang namanya kunai dan juga shuriken. Lah, kenapa sih ninja ini banyak banget perlengkapan senjatanya dibandingkan dengan samurai? Ya, kalau kita mau jawab pertanyaan ini, kita harus lihat dulu nih dari pembahasan awal tadi. Yang dimana kalau samurai ini bertarung secara disiplin, bertarung dengan cara tatap muka. Sedangkan ninja ini melakukan pertarungan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang pastinya butuh persiapan lebih matang. Nah, setelah pembahasan di awal tadi, kira-kira siapa nih pemenang pertarungan antara ninja dengan samurai? Ya, jawabannya ini tergantung dari metode pertarungannya. Kalau metode pertarungannya secara terhormat atau secara resmi, ya jelas, pasti samurai lah yang menang. Tapi kalau metode pertarungannya secara liar, ya pastinya ninja yang bakal menang. Karena kan kalau kita lihat dari trik-trik ninja ini banyak banget gitu. Trik-trik ninja yang dilihat secara nggak lazim. Seperti bisa berjalan di air, bisa menghilang, bisa mengendalikan elemen. Ya kan kalau udah lihat dari itu pasti ya ninja lah yang bakalan unggul. Nah, maka dari itu kalau misalkan ditanya siapa pemenang pertarungan antara ninja dengan samurai, ya jawabannya tergantung dari metode pertarungannya. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang siapa sih pemenang pertarungan antara samurai dengan ninja. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.